menyaksikan pameran seni rupa yang berjudul Babak Baru karya Rudi F. Dharma dan Yusa Widya dengan kurator A. Nur Jam. Hadirin semua yang berbahagia, pada hari ini tentunya kita juga akan mendengarkan tujuan pameran ini dilaksanakan itu untuk apa dan bagaimana secara langsung dari koordinator pameran lukisan yang juga mewakili kurator yang tidak bisa hadir pada siang hari ini, dan sekapur siri ini akan disampaikan oleh Kang Yusa Widya. Kepada Kang Yusa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi di sore yang paling sedikit cool ya. Baik, terima kasih dan pertama Bapak. Kemudian kakak saya, sahabat saya, saudara saya, saudara. Kemudian presidennya seumur hidup komunitas Cermin, para senior Kang Iwan, ketua HIPSIK, Kang Sony, MC yang luar biasa, dan kalau di absen satu-satu. Yang pertama, alhamdulillah rasa bangga bisa di titik ini karena pameran ini memang ya luar biasa pamerannya. Jadi kita di untuk pameran biasanya saya jadi koordinator pameran, tapi sekarang sekaligus jadi cenah kudu nyontoan, tapi memang babak belur juga ya karena koordinator dan peserta, tapi itu adalah kan ini adalah bayar bulanan. Nah itu, kemudian saya juga berterima kasih kepada Kang Acong, Pak Ek dan semuanya. Memang kita selalu berkolaborasi, mungkin ya berelaborasi dari belum super waktu. Aduh, selamat datang adik-adikku yang tercinta. Luar biasa, terima kasih atas apresiasinya. Tapi ada satu muncul ide kita karena itu harus ada yang berani bergerak bertiga. Nah ini sebenarnya kalau kelinci percobaan sih terlalu ekstrim ya. Lebih kepada belajar. Karena hari ini Salba Salbi kurikulum merdeka. Jadi dicoba merdeka berkarya dan sebagainya. Nah ini posisinya saya itu tandem, jadi saya dibonceng. Beliau luar biasa. Kalau saya dan itu bagi saya yang tidak terlalu penting. Mari enak lawan. Jadi kamu kasih misalnya. Nah kemarin pernah pameran. Ini juga mudah-mudahan ada ketua HIPSIK. Nanti di HIPSIK bisa. Karena galeri ini bukan milik Kang Aco, bukan milik komunitas Cermin, tapi milik kita semua. Hanya inisiasinya atau mungkin tata kelolanya sama komunitas Cermin. Dan komunitas Cermin juga sudah mengajak ke beberapa komunitas. Artinya silakan dipakai, tentunya dengan aturan-aturan supaya tidak terjadi hal-hal. Kemudian yang terhormat Pak, ini saya luar biasa bisa disebutkan Bapak sudah bisa mengakhiri. Mudah-mudahan ini juga Bapak akan membuka galeri ini menjadi apa barokah manfaat kasadayana. Karena ya itu beratnya saya itu pameran, galerinya belum ada Pak. Jadi ada galeri, ada pameran. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dari semua, alhamdulillah terlaksana. Min atau plus, malah saya menunggu kesan dan pesan kritik. Jangan sekali-kali memuji. Pujian mah angin Allah. Nah kemudian ini paragraf yang kedua. Paragraf kedua, saya mewakili kurator. Jadi dikabarkan ini kurator penulisnya Anur Zaman. Insya Allah ini kurator nasional, penulis nasional yang orang Tasik juga.
kalaupun Kang Rudi itu orang Bandung, isi nama orang Tasik, ada ikatan emosional. Dan saya juga pernah pameran di Kamade 2018, macam kunjungan lah kira-kira. Dari KAA, ini temanya babak baru. Menurut AA, tapi yang namanya tema kan menurut tafsir, ini versi AA. Jadi saya WA dan sebagainya berkonsultasi. Sebenarnya tema ini sedikit provokatif karena kenyataannya hari ini, maaf, presiden ada yang pengalaman dan presiden juga ada yang tidak pengalaman. Jadi kita akan menunggu babak baru ini apakah sampai babak penyisihan atau sampai ke Indonesia atau penalti atau dan sebagainya sampai selesai. Artinya kita menyambut saja apapun pengalamannya, karena pengalaman banyak tidak ya sekolah ayo pengalaman tapi buka dan itu silakan dibaca, ada nanti ada kuratorialnya, terus ada karyanya. Kalau sedikit bingung bisa bertanya dan bisa kita sharing belajar. Nah, terima kasih kepada semuanya, terima kasih ke komunitas Cermin. Pameran ini saya dikasihkan untuk keluarga saya yang ditinggalkan berhari-hari. Mudah-mudahan istri saya setia pada kesendiriannya dan istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni itu panjang, hidup itu pendek. Siap. Aplaus lagi dong untuk Kang Yusa. Selamat ya atas kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang tercinta, yang tersayang, yang terkasih, semua yang datang, bapak-bapak, ibu-ibu, teteh, kakak, adik, om, tante, semuanya. Surprise sebenarnya kalau misalnya harus berbicara, karena tadinya tidak ada prepare untuk speech di depan. Saya juga sama kayak Kang Yusa, selalu ada di belakang layar, jadi kalau ada di depan omongannya pasti paguyup gitu, karena kiranya lebih dahulu daripada bibirnya. Saya kenal laki-laki ya, lebih cepat daripada bayangannya. Tapi saya bersyukur, terima kasih buat komunitas Cermin yang saya anggap sangat inspiratif buat kota Tasik, dan untuk para pejabat di Tasik harusnya bisa melihat bahwa itu adalah manifest yang sangat berharga, karena saat ini orang-orang kreatif itu merupakan ujung tombak dari peradaban. Apalagi kalau ada generasi muda ini yang kita anggap menjadi momentum untuk meneruskan generasi emas. Itu targetan presiden 2045. Balik ke pameran di sini, ini surprise juga karena biasanya syukur waktu ada di outdoor ya. Saya berapa kali, sekali lah, 2 kali itu lihatnya di alun-alun yang sangat besar buat saya, terutama secara pribadi. Dan itu harusnya terlihat oleh para penguasa, para pemimpin, para pemilik kota dan seterusnya. Dan struktur waktu itu merupakan perwakilan dari festival kota yang harus selalu ada, karena di dalamnya banyak sekali kerja kreatif yang tak henti-henti, terus menerus bergelombang, bergantian, regenerasi. Yang salah satu contohnya adalah yang kita sebut pameran ini yang hadir adalah babak baru. Itu mewakili seperti saya udah mulai waktu itu dalam umur 59, tapi kerja seni tidak pernah berhenti, sehingga sepakat ketika kurator memberi judul babak baru, kita amin. Tapi babak baru itu sendiri sebenarnya multi tafsir, bisa dimulai dari awal atau bisa dilihat dari akhir, tapi dia redundan gitu, bahwa mengingatkan itu selalu dalam pemahaman yang lahir kembali. Seni itu tidak pernah ada matinya. Seperti tadi Kang Yusa bilang, seni umurnya panjang karena terkadang yang bikin seni udah mati duluan, karya seni masih tetap tinggal gitu. Tapi manusia mati meninggalkan nama. Oleh karenanya, okelah kita sama-sama belajar dari pertamanya itu ada mengapresiasi. Ini agak kemana-mana ya, tapi mudah-mudahan ada benar-benar. Sekali lagi terima kasih atas diterimanya saya, terutama oleh pihak tuan rumah, untuk bisa tampil di
tempat tercinta. Ya salah satu lagi. Ya saya daripada membahas karya-karya yang akan dipamerkan, saya lebih tertarik ketika melihat bahwa ruangan ini begitu unik. Dijebol, ada bulatan besar, di atasnya tuh ada ruang kosong yang kata aku tuh bisa bilang, wah ini bisa ada festival skala internasional bahkan dikasih. Karena dengan reputasinya 13 kali itu bukan main-main. Bandung aja belum pernah ada event tempat saya tinggal yang sifatnya berulang-ulang. Yalah lebih kurang. Mungkin secara terbuka, secara di luar ini kita bisa bicara lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi dong untuk Kang Ude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Arif, Ude, yang terhormat Pak Kasdim, jadi yang mewakili Pak Darmi, yang terhormat Kang Iwan, saya, terima kasih, Kang Yusa, Adel, dan teman-teman musik ya, juga teman-teman dari mahasiswa Unper, Ibu lupa aja. Terima kasih Ibu Ken, dan dia pun pelukis dari ISI, kemudian teman-teman mahasiswanya juga dari SMP 2. Saat ini adalah konten yang keempat Pak dalam rangkaian Festival Seni Akhir Tahun Syukur Waktu. Jadi ini adalah rangkaian keempat. Kami memiliki agenda Festival Seni Akhir Tahun Syukur Waktu ini cukup panjangnya. 2 bulan lebih kami terus mengadakan event ini karena event Syukur Waktu ini menjadi semacam refleksi dari perkembangan kebudayaan Tasikmalaya. Ya semacam kaleidoskop sederhana tentang perkembangan kesenian. Artinya bahwa di Syukur Waktu itu menampilkan semua jenis kesenian. Ada sastra, ada seni rupa, ada teater, ada musik, ya ada tradisi maupun modern. Sehingga ini semacam kaleidoskop sederhana yang kami suguhkan untuk Tasikmalaya. Ini cukup panjang kontennya ya, 2 bulan itu napas yang sangat panjang. Saya pikir ini perlu energi yang cukup besar karena napas panjang bisa puncaknya nanti malam tahun baru di Hajat Mustofa. Nah di pameran seni rupa ini alhamdulillah ini adalah menjadi pembukaan galeri belum dinamain galeri apa ini, nanti mungkin teman-teman seni rupa ya. Artinya bahwa ini adalah aset masyarakat Tasikmalaya tanpa saya menyebutkan kota kabupaten, walaupun ini secara administrasi ada di pemerintah kabupaten, tapi secara aset orang kota pun sempat membangun ini dari biaya hidup masyarakat kota. Karena ini sudah ditinggalkan oleh pemerintah, maka sangat layak ini untuk dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan ini akan hancur, gedung ini akan hancur, maka dimanfaatkan dan ini bisa menjadi galeri. Teman-teman di sini dari Unsil ada yang berlatih teater ya dari Fakultas Bahasa, dari SMA 1 ada yang latihan tari. Kami terbuka, silakan, ini bukan punya cermin, ini adalah punya kita semua. Kami yang sebatas kalaupun ada cermin, sagewo, cermin mas sebelah sana gitu loh. Hanya sagewo, ini milik kita bersama. Ini harus dipergunakan. Kalau tidak, ini akan menjadi mubazir. Kalau mubazir, semua masyarakat Tasikmalaya akan menjadi kufur nikmat. Kufur nikmat adalah kufur yang tidak bisa menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan. Punten Habib Jabo. Itu Pak Kasdim kalau dengan teman-teman. Jadi intinya ini adalah nanti setelah dibuka oleh Pak Kasdim, ini kita bisa melihat lukisan-lukisan yang indah-indah. Cuman di tingkat 2 belum dipajang, nanti untuk pameran bersama para pelukis
ini bisa dipajang di atas, kita bisa melihat ke atas ke sini. Nah ini sekarang kami sudah berlanjut. Ketika kemarin pilkada, kami tidak terpengaruh dengan pilkada. Terus kesenian berlanjut, ada workshop musikalisasi puisi, ada lomba puisi nasional, Piala Cep Jam Jamur, ada beberapa itu kami tidak terpengaruh dengan adanya politik. Sekalipun itu adalah politik akan membangun sebuah sistem pemerintahan yang ada di kita. Dan saat ini di Tasik sedang riuh-riuhnya persoalan politik karena adanya ya perbedaan-perbedaan pandangan. Tidak apa-apa, yang penting masyarakat jangan sampai terganggu dengan persoalan itu. Kita menjalan aja beraktivitas sebagai masyarakat. Kalaupun ada persoalan hukum di pilkada, biarlah urusan hukum. Ada ranah hukum, ada Bawaslu, ada masyarakat tetap aja berjalan. Itu teman-teman, silakan bisa dinikmati nanti lukisan di sini sangat bagus-bagus. Dan selanjutnya nanti ada acara-acara lain, diantaranya ada pameran lukisan bersama. Ada pokoknya banyak acara yang akan kita gelar. Itu mungkin dari kami. Saya sendiri Asman Syati Mutia, bukan ketua komunitas Cermin, ya ketua pelaksana Syukur Waktu. Mungkin beliau lupa karena biasa saya ketua komunitas Cermin. Komunitas Cermin ketuanya yang terhormat Saudara Albri, ya. Saya ketua pelaksana festival ini. Itu mohon doanya dari semua, mudah-mudahan kami melaksanakan ini dengan nafas yang panjang, maraton mengadakan agenda ini bisa terus sehat dan berlanjut, betul-betul menjadi nilai. Kami meyakini, insya Allah ini tercatat, bahwa berkesenian adalah ibadah. Bagi kami berkesenian adalah ibadah. Sama dengan petani, mereka beribadah. Dengan tentara, mereka beribadah. Bukan hanya di masjid beribadah itu, tapi melakukan kebaikan-kebaikan hidup untuk masyarakat yang lebih banyak. Kebaikan hidup untuk lingkungan, kebaikan hidup untuk manusia. Itulah, dan kami selalu mengingatkan bahwa kekhalifahan kita di muka bumi bukan untuk manusia. Kekhalifahan kita di muka bumi adalah untuk seluruh alam semesta. Sayangi pepohonan, sayangi tanah, sayangi udara, sayangi langit yang sudah rusak ini, bumi yang sudah rusak ini harus kita sayangi. Karena ini adalah khalifatul ardi itu bumi. Mari kita sayangi itu semua. Kita tidak bisa pindah ke Mars, pindah ke Pluto. Maka satu-satunya maka kita harus menjaga bumi ini. Dan akan panjang selesailah panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau yang akan memberikan sambutan sekaligus membuka babak baru pada hari ini. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Sampurasun. Mantap. Lengkap tak, Chan? Atas lengkapnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sapaan persatuan dan kesatuan, ya. Persatuan dan kesatuan bangsa. Kita memiliki kebinekaan dalam hal agama, dalam hal budaya, ya, dalam hal bahasa dan lain sebagainya. Sehingga sapaan pun, salam pun kita harus bisa mencakup semua komponen yang ada, gitu ya. Nah, makanya tadi saya sampaikan salam selengkap mungkin. Kalau misalnya ada yang kurang, diingatkan apa kira-kira yang kurang, gitu ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa di siang menjelang sore ini kita bisa hadir bersama-sama di galeri Naminat Acan Raya. Mohon di galeri dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama duduk di sini dalam acara kegiatan ulang tahun paling tenyak cermin waktu yang ke-13. Oh, syukur waktu, kok cermin waktu sih? Komunitasnya cermin.
makanya ini saya bawa surat kan. Biar hilap tapi tetap hilap we. Permohonan maaf Pak Ketua serta sadayana dari Pak Dandim ya, sesuai dengan surat permohonan bahwa Pak Dandim dimohon berkenan untuk membuka acara ini ya. Pak Dandim Letnan Kolonel Armet Okta Rombenanta Esos, kebetulan saat ini sedang ada tamu dari Jakarta, dari pusat, sehingga tadi saya lagi duduk-duduk, lagi ngantuk-ngantuk. Kas, tolong wakili saya. Di undangannya sangat terhormat, ya kan? Sangat apa namanya? Kita merasa apa namanya? Dimuliakan oleh penyelenggara. Pak Dandim diundang, bahkan diminta untuk memberikan sambutan dan membuka acara ini. Beliau dengan rasa berat hati ya, mendelegasikan kepada saya Mayor Infanteri Denny Zainal Mutakin selaku Kasdim. Mungkin adik-adik belum tahu ya, Kasdim itu apa? Kasdim itu Kepala Staf Kodim, wakilnya Pak Dandim. Kalau di Kodim ini tidak ada wakil Dandim, tidak ada, yang ada Kepala Staf Kodim. Benten sareng Polres, upama Polres mah aya Kapolres, aya Waka Polres, wakil Polres. Gitu ya. Di TNI struktur organisasinya seperti itu, kayak Kasdam, apalagi Pangdam itu di bawahnya ada Kasdam, Kepala Staf Kodam. Gitu ya. Panglima TNI di bawahnya ada Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Ini kenapa saya sampaikan supaya minimal sebagai ya sosialisasi supaya tahu semua, gitu ya. Saya mengapresiasi sekali kegiatan ini Pak. Cermin syukur waktu yang dilaksanakan oleh komunitas Cermin. Tadi disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan refleksi seni dan budaya khususnya di Tasik. Tasik itu ada kabupaten dan ada kota. Nah, sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara Tasik kabupaten dengan Tasik kota. Jadi satu. Ya, namanya kota santri itu tidak ada kota santri kabupaten, kota santri kota. Ya, terus deh. Kota santri mencakup kabupaten sareng kota. Ya. Umpama misalnya kota saja yang dibilang kota santri, padahal yang ada santrinya itu, yang banyak, yang ribuan santrinya itu ada di kabupaten. Ya. Berarti kabupaten dan kota ini sebagai kota santri sama-sama. Artinya dengan titel seperti itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh semua, ya, oleh semuanya, semua kalangan, mulai kalangan yang tertinggi atau kalangan tua sampai dengan kalangan muda, adik-adik sekalian harus bisa dipertanggungjawabkan. Maka hal-hal yang positif seperti contohnya kegiatan ini, festival seni, festival budaya, itu harus dibudayakan, harus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan setiap tahunnya. Dengan adanya cermin waktu ini, syukur waktu ini, ya, ulang tahun pangintennya yang ke-13 ini harus bisa betul-betul dievaluasi, ya, sudah sampai sejauh mana seni dan budaya khususnya di Tasik dan kabupaten ini bisa diselenggarakan ataupun bisa dilaksanakan oleh masyarakat, gitu ya, sampai sejauh mana, refleksinya seperti jauh mana, gitu ya. Sehingga seni budaya ini juga merupakan alat pemersatu bangsa. Kenapa TNI juga konsen dan harus terlibat di dalam seni dan budaya? Karena tadi yang saya sampaikan di awal, seni dan budaya di Indonesia ini bermacam-macam. Bahkan bisa juga seni budaya ini bisa menjadikan
rontoknya atau runtuhnya persatuan dan kesatuan. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Contohnya apa? Riok Ponorogo. Betul, pernah dengar? Diklaim oleh negara lain. Padahal itu adalah seni dan budaya Indonesia. Kalau itu tidak dipertahankan, ya, tidak dibudayakan, tidak ditularkan kepada generasi muda seperti adik-adik ini, ya, itu akan dilupakan oleh anak-anak bangsa kita, ya, akan menjadi biang rusaknya persatuan dan kesatuan. Maka TNI ada di situ, harus bisa membudayakan, gitu ya, harus bisa membudayakan. Maka kami bangga sekali, ya, Kodim, saya mewakili Pak Dandim, mewakili Kodim, diundang dalam acara ini sangat bangga sekali, ya, bangga sekali bisa bersatu dengan adik-adik sekalian, bisa memberikan istilahnya ya pemahaman sedikit, gitu ya, tentang bagaimana pentingnya seni dan budaya. Ini bagus sekali diundang adik-adik, sehingga bagaimana yang sudah dilaksanakan oleh senior, oleh pendahulu-pendahulunya bisa diedukasi kepada adik-adik mulai dari kuliah, mahasiswa, SMA, SD, bahkan ke anak-anak TK pun ini harus bisa mulai ditularkan. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Pak Dandim sangat berbangga sekali, sangat bersyukur diundang di acara ini, tetapi beliau dengan berat hati tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan memerintahkan kepada saya untuk mewakili. Mudah-mudahan tidak mengurangi, ya, kekhidmatan acara ini, ya, dengan hadirnya saya sebagai wakil dari Pak Dandim. Itu saja, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wahal muwafiq ila aqwamit thoriq wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dibuka pantunnya. Ya, sekaligus dibuka. Mohon berkenan kepada Ketua Pelaksana, Ketua Komunitas Cermin, dan juga para penumpang untuk bersama-sama berada di dekat pintu masuk. Silakan, Bapak, silakan berdiri. Berdiri semuanya, para pengunjung juga semuanya, para apresiator berdiri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini tanggal 4 Desember tahun 2024 pukul 14.41 acara Festival Seni Akhir Tahun dalam rangka Sungkur Waktu ke-13 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Mohon berkenan kalau pembukaan, silakan. Inilah dia pameran seni rupa babak baru dalam rangkaian acara Sungkur Waktu 13. Kami persilakan seluruh apresiator untuk memasuki Galeri Komunitas Cermin Tasikmalaya dalam pameran seni rupa babak baru karya Rudi ST Dharma dan Yusa Widiana. Di Galeri Komunitas Cermin Tasikmalaya. Galeri dan mengapresiasi seluruh karya seni rupa yang ada di sini. Baik, kita mulai dari sisi sebelah kiri dulu. Ini di sebelah sini. Nih, di sebelah sini ada pengantar pameran. Mengetahui apa itu babak baru? Apa itu babak baru yang tadi di spill ya? Betul. Dan dibahas terus babak baru apa sih? Sini ada metaforan deskripsi dalam lukisannya Amrudi, dan juga ada pengembangan tradisi Yusa. Ya, Amrudi
Judulnya sepertinya sama. Sepertinya sama, matahari sepertinya kami buka. Kalau kita lihat nih, kemarin kalau kita lihat ya, ini ada titik-titik yang sangat warna-warni ya. Iya. Tapi akhirnya dia membentuk satu tampilan bunga. Ini di sini juga mengandung metafora-metafora ya. Kalau kita maknai ya, kita lihat dari warnanya, dari bentuknya, dari garisnya, dari komposisinya. Ini mengandung metafora yang sangat dalam. Kenapa itu bunganya ada pink, ada hijau, ada coba dimaknai saja Bu. Aku hanya ingin menikmati aja. Ini kakak, boleh ngomong ya? Ini kakak ngobrol ya. Kayak siapa aja deh. Kita ngobrol aja ya. Bu Ide, nampaknya banyak yang foto-foto di sini ya. Jangan lupa upload di Instagram komunitas cermin Tasikmalaya yang profilnya Syukur Waktu. Ya, tag juga Kakak Arif ya. Oke. Perempuan yang salah. Oh, kakak ini bagaimana ini saya kira saja untuk kita mungkin yang awam ya. Ini pasukannya udah datang ke pameran ini. Oke, di sini lagi semua ya karya-karya tahun ini ya, karya-karya tahun ini. Kalau saya baru nonton tadi, apa ini? Titik-titik bola-bola ini. Di dalam salah satu lukisan, ya sekalian ya. Dalam salah satu lukisannya Pak Fide atau Bang Rudi, ini yang ini aja. Oh yang ini. Ya paling besar ini judulnya Ke Kiri Ke Kanan. Ke Kiri Ke Kanan. Proses kreatifnya untuk menyelesaikan mau simbang. Wow, ada yang selfie di lorong waktu ini. Bu, ini lorong waktu kayaknya Bu ya. Boleh sekali lagi selfie. Aduh, Pak. Terdaftar ya, terdaftar ya. Mana itu Pak? Siap ya, siap.